Halo semuanya para pecinta manhwa, tanpa banyak bacot lagi Mimin akan langsung saja melanjutkan cerita sang pangeran ketiga pecundang yang telah membuat kerajaannya hancur kembali ke masa lalu demi balas dendam. Pada part 2 diakhiri dengan Yuri yang tiba-tiba merasa kembali ke masa lalu saat kerajaan Bariol hancur, dan meskipun dia ingin menganggap semua ini hanyalah mimpi, tapi sangatlah nyata. Di tengah kehancuran Bariol, dia juga menyaksikan para pasukan musuh telah mengepungnya. Di sela itu seorang prajurit datang menyerangnya dengan mengincar titik butanya untuk memenggalnya. Namun Yuri dapat merasakan kehadiran prajurit itu dan dia harus segera bertarung untuk tetap hidup. Pedang mereka pun beradu di sana menunjukkan jika malam ini akan berlangsung dramatis. Dengan penuh amarah Yuri menebas kawan tanpa ragu. Di tengah kemalangan ini para kesatria kerajaan datang untuk menolongnya. Mereka bahkan memasang badan sebagai perisai daging agar Yuri dapat melarikan diri. Hanya saja jumlah musuh yang terlalu banyak membuat para kesatria kerajaan sulit untuk bertahan lebih lama lagi. Yuri tertawa dan siapa sangka selama ini dirinya hanya bermimpi dan Bariol sejak awal sudah ditakdirkan untuk hancur. Jika memang harus seperti ini, maka dia tidak punya pilihan lain lagi. Tapi kali ini dia takkan berperilaku layaknya seorang pecundang dan akan terus bertarung sampai akhir. Para prajurit kekaisaran pun datang menyerangnya dalam skala yang cukup besar. Yuri telah bersumpah pada dirinya jika dia takkan takut pada musuhnya karena dia adalah seorang Bariol. Entah mimpi maupun kenyataan, tapi yang dialaminya telah membulatkan tekadnya serta menemukan jati dirinya sebagai sang Bariol. Dia pun menyambut kedatangan musuhnya dengan teriakan serta hunusan pedang. Malam itu telah menjadi panjang dengan perlawanan tanpa henti oleh sang pangeran ketiga demi menghabisi seluruh musuhnya. Dia akan memastikan orang-orang yang berani menginjakkan kaki di wilayahnya akan binasa bersama api yang melahap kerajaannya. Perjuangannya sebagai Bariol terus ditunjukkannya tanpa keraguan maupun rasa takut akan kematian. Entah berapa banyak musuh yang sudah ditumbangkannya, tapi musuh terus saja berdatangan silih berganti. Lalu para prajurit kekaisaran memintanya untuk menyerah, maka dia setidaknya akan selamat dengan hanya menjadi tahanan. Akan tetapi Yuri menegaskan jika seorang Bariol takkan pernah membuang kehormatannya walau kematian adalah jalan terakhir. Yang benar saja dia tak perlu menunggu musuh menyerang, tapi dia sendiri melompat ke arah mereka. Para prajurit kekaisaran mengakui tekad sang pangeran ketiga Bariol, tapi dia sudah ditakdirkan mati malam ini. Namun siapa sangka apa yang dirasakannya bukanlah kenyataan dan Yuri tampak tersenyum sambil mengatakan jika Bariol tidak takut mati. Ayahnya yang melihat putranya bertingkah aneh, terus mencoba menyadarkannya. Dengan penuh kepanikan Yuri mengatakan jika pasukan musuh sudah ada di tempat ini. Sang Lord pun menggenggamnya dengan erat lalu memberitahu jika yang dilihatnya hanyalah ilusi. Yuri tercengang karena rasa pada perang itu sudah seperti nyata, bahkan semuanya tampak begitu jelas. Lalu ayahnya mengingatkan jika Yuri bisa berhenti dari keputusan ini untuk mengabdikan hidupnya bersama pedang. Walau untuk sesaat Yuri sempat kacau, tapi dia kembali menyadarkan dirinya bahkan tersenyum menunjukkan jika dia takkan mundur lagi. Dia sedikit paham jika semua yang terjadi belakangan ini sudah mengalami perubahan dan orang-orang di sekitarnya pasti belum terbiasa. Yang benar saja Yuri memegang belakang ayahnya sambil tertawa dengan memintanya tidak khawatir.
Walau selama ini dia sudah berada di jalan yang salah, tapi ayahnya harus tahu jika dia adalah seorang jenius. Tingkah putranya yang berani menyentuhnya seperti itu membuat sang Lord mengangkat tangannya. Yang benar saja Yuri telah dipukuli pada bagian kepalanya, dan sekarang dia berjalan memasuki aula pelatihan. Bernard yang melihatnya menanyakan siapa yang berani membuatnya babak belur seperti itu. Saat mendengar jika sang Lord yang melakukannya, maka Bernard berharap tuan mudanya tidak membenci ayahnya karena hal itu pasti bentuk kasih sayangnya. Yuri tahu hal itu dan setelah berpikir Bernard menetap di kerajaan ini karena ayahnya. Tak hanya itu, semua itu dilakukannya hanya untuk berduel dengan ayahnya yang dianggap sang master pedang terhebat sepanjang seantero benua. Hal ini menandakan jika Bernard sebenarnya adalah seorang maniak pertarungan dan Yuri menanyakan apakah Bernard bisa tinggal di kerajaan ini jika dia yang memintanya. Bernard tak tahu kenapa tuan mudanya tiba-tiba menanyakan hal ini. Tapi jika sang Lord enggan berduel, maka dia tak memiliki alasan lagi untuk tinggal. Namun dia mengerti jika tuan mudanya tampaknya menginginkan kehadirannya. Maka dari itu dia mungkin saja akan melakukannya jika sang pangeran ketiga menunjukkan sesuatu yang menarik padanya. Sambil tersenyum Bernard ternyata ingin melihat teknik pedang sang pendiri klan Bariol. Permintaan itu tentu saja mengejutkan Yuri karena si maniak Bernard sedang ingin mempelajari teknik berpedang sang pendiri Bariol. Bernard tidak memungkiri hal itu dan dia sungguh penasaran bagaimana teknik berpedang sang legendaris itu. Dia juga sudah mempertimbangkan jika tuan mudanya tidak harus benar-benar menunjukkannya secara sempurna karena pasti akan sulit dan hanya sedikit saja yang mendekati teknik tersebut. Dalam keadaannya sekarang, Yuri bisa melakukannya, tapi melihatnya pun takkan ada manfaatnya untuknya. Semua itu dikarenakan teknik pedang sang pendiri Bariol menggunakan metode mana spesial yang takkan bisa ditiru begitu saja. Bernard cukup terkejut karena yang diketahuinya metode mana hanyalah cara untuk memperkuat teknik pedang penggunanya. Yuri menegaskan karena itulah teknik ini sulit diwariskan dan meskipun diwariskan maka para Bariol akan tetap sulit menyempurnakannya. Lalu Bernard takkan mempermasalahkannya dan meskipun tidak sempurna dia hanya ingin melihatnya dan sebagai gantinya maka dia akan tinggal seperti yang diminta oleh tuan mudanya. Dengan penuh percaya diri dia yakin dapat mengerti beberapa bagian dari teknik tersebut. Yuri yang mendengar itu tersenyum sebab Bernard pastinya sangat percaya diri pada kejeniusannya. Tanpa pikir panjang lagi Bernard ingin tuan mudanya menunjukkan hal itu sekarang juga. Yuri pun menggunakan metode mana spesialnya dan akan mengejutkan Bernard yang selama ini meremehkannya. Tapi sebelum itu Bernard ingin mengatakan sesuatu di mana sejak awal dia berniat untuk tinggal selama 10 tahun lagi karena sang Lord sendiri yang memintanya. Yuri yang merasa dicurangi tampak begitu kesal pada Bernard yang sudah bersikap licik padanya. Karena tuan mudanya tidak menyerang maka Bernard akan melakukannya terlebih dahulu dan kesempatan ini sangat baik untuk tuan mudanya melimpahkan rasa kesalnya. Yang benar saja Yuri sepenuhnya sangat kesal karena telah dipermainkan. Maka dari itu dia benar-benar akan serius dan akan menghajar Bernard dengan kekuatannya. Beralih ke sore hari di mana latihan sang pangeran ketiga telah selesai.
Dia mulai memikirkan perubahan yang terjadi pada kehidupan keduanya, di mana tanpa melakukan tindakan yang berlebihan dan kehadiran Bernard yang tetap tinggal salah satu buktinya. Kali ini dia harus hidup sesuai yang diinginkannya, dan hanya perlu menghabisi mereka yang berani menyentuh kerajaannya. Untuk melakukan itu, maka dia membutuhkan kekuatan sekaligus merebut kepercayaan semua orang dan menjadi penguasa di kerajaan ini. Di saat yang sama pelayannya datang dan ingin mengatakan sesuatu karena dia sangat khawatir. Selama ini tuan mudanya selalu membuat masalah, jadi sekarang dia berharap tuan mudanya benar-benar sudah berubah. Selain itu besok terdapat pertemuan yang harus dihadirinya dan hal itu sangat penting. Pertemuan itu dihadiri oleh para tetua dalam kerajaan ini, dan meskipun tuannya selama ini selalu membuat onar, tapi dia berharap Yuri tidak melukai dirinya lagi dengan berbuat seenaknya. Sambil tertawa Yuri meminta Ena tidak memikirkan hal buruk karena dia benar-benar sudah berubah. Keesokan harinya pertemuan itu pun dimulai dengan dihadiri para tetua dalam kerajaan Bariol. Sosok ini adalah Ginar dari Barat dan dia tidak setuju jika pangeran ketiga mempelajari metode mana yang belum terverifikasi. Kelompok yang berisikan para tetua ini hanya ada untuk mendiskusikan urusan kerajaan termasuk kelangsungan para pangeran. Akan tetapi Yuri menganggap pertemuan ini hanyalah tempat agar para tetua bisa ikut campur dalam otoritas kerajaan dan kini Yuri paham alasan ayahnya tidak menghadirinya. Ginar lanjut mengungkapkan jika tuan mudanya harusnya fokus belajar metode mana yang selalu digunakan Bariol selama ini. Salah satu tetua yang mendengar itu kurang setuju karena metode mana itu ditemukan dalam warisan sang pendiri dan pastinya sudah teridentifikasi. Namun Ginar tetap meragukannya karena tidak ada bukti yang cukup meyakinkan. Bagi Ginar dia melakukan ini demi kebaikan kerajaan, karena seorang pangeran adalah pedang bagi kerajaan dan jika dia melenceng dari apa yang diajarkan klannya maka hal itu akan berbahaya. Yuri paham jika metode yang diwariskan padanya adalah sesuatu yang dicapai sang pendiri di penghujung hidupnya, jadi tak ada Bariol yang mengetahuinya dan dia tertawa karena Ginar sangat tertarik membahas metode mananya dan hal itu membuatnya tersanjung. Di masa lalu Yuri tahu jika Ginar akan menjilat pada kekaisaran setelah kehancuran kerajaan Bariol menunjukkan jika dia tidaklah setia. Di sela itu Ginar menanyakan pendapat Senet sang kapten penjaga kerajaan ini. Senet tidak yakin karena setiap metode mana memiliki keunggulan dan kelemahannya ditambah setiap orang memiliki afinitas yang berbeda. Saat mendengar ketidakyakinan sang kapten penjaga, maka Ginar langsung memotong pembicaraannya dan mengambil kesempatan untuk mempertegas jika metode mana itu tidak bisa diandalkan. Sebagai tetua yang peduli pada kerajaan ini, dirinya tidak bisa membiarkan sesuatu yang berbahaya ini dilakukan oleh sang pangeran ketiga. Lalu tetua lainnya mencoba menjelaskan jika yang dimaksud oleh sang kapten penjaga bukan seperti itu, melainkan setiap metode mana memiliki nilainya tersendiri. Tapi tetua lainnya mendukung Ginar dan menegaskan jika Ginar hanya khawatir pada keselamatan sang pangeran ketiga. Yuri dapat melihat ketegangan yang berlaku dengan pendapat para tetua saling bertabrakan. Seandainya dia sudah cukup waktu melatih metode mana ini, maka dia hanya perlu menunjukkan hasilnya. Tapi dia tidak menjelaskan semuanya karena pasti akan makin diragukan, ditambah dulunya dia selalu membuat onar. Yuri harus memikirkan cara agar dirinya tidak dilarang memperdalam metode mana yang diwarisinya dari sang pendiri klan Bariol.
Di saat yang sama seseorang menyela dan merasa orang-orang terlalu melebih-lebihkan sesuatu yang tak perlu. Sosok ini adalah Kalkyo dan dia meminta izin untuk mengungkapkan pendapatnya sebagai sosok yang berada di garis depan melawan para monster orc. Ginar yang melihat seseorang ikut campur menanyakan siapa dia karena belum pernah melihatnya. Kalkyo pun berdiri sambil memperkenalkan dirinya dengan sangat baik sebagai seorang kesatria sekaligus seorang baron. Ginar yang mendengar itu tertawa karena seorang baron tidak seharusnya berani mengikuti pertemuan para tetua. Dengan penuh angkuh Kalkyo mengungkapkan jika dia juga tidak ingin pergi tapi dirinya tidak punya pilihan. Semua ini hanyalah perintah dari tuannya yang bernama Sidor. Yuri terkejut karena nama itu tidaklah asing. Sidor adalah sosok yang menjaga perbatasan Bariol sekaligus sosok yang pantas menyandang gelar kesatria tertinggi karena telah bertempur mati-matian di garda depan. Dia juga terkenal karena tidak pernah peduli dengan rapat para bangsawan, tapi kenapa dirinya malah mengirim seseorang untuk hadir. Kemudian pria ini menanyakan apa yang membuat Tuan Sidor mengirimnya dan Kalkyo menjawab jika Sidor sendiri tidak memberitahunya. Tapi setelah melihat para bangsawan yang hanya fokus membahas soal politik, maka dia paham kenapa Tuan Sidor enggan hadir. Menurutnya metode mana seperti itu tidak akan membawa perubahan berarti di medan perang, begitupun dengan metode mana lainnya dari kerajaan maupun kekaisaran disebabkan yang terpenting adalah penggunanya. Selanjutnya dia menanyakan apakah pendapatnya ini salah bagi sang pangeran ketiga. Yuri yang menunjukkan raut wajah terganggu mengungkapkan jika dirinya hanya ingin belajar metode mana sang pendiri kerajaan tapi kenapa sangat kontroversial, dan meskipun para tetua menentangnya maka dia tidak peduli pada penilaian mereka. Setelah mendengar pendapat sang pangeran ketika maka Kalkyo penasaran kenapa para tetua yang hanya berisi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan maupun tanggung jawab atas masalah ini malah mengkritiknya. Sambil tertawa Kalkyo merasa jika para bangsawan yang tidak pernah bertarung akan selalu mengoceh hal-hal yang tidak mereka pahami. Ginar cukup marah atas ucapan itu karena sangat tajam untuk menyinggung para tetua. Kalkyo pun meminta maaf dan berharap para tetua mengabaikan gaya bicaranya karena dia lebih sering bertarung melawan para orc di perbatasan ketimbang berpolitik seperti ini. Tapi dia ingin tahu apakah ada para tetua yang pernah berhadapan langsung dengan para monster orc di perbatasan. Apa para tetua berpikir jika para monster akan peduli pada metode mana yang digunakan saat pertarungan? Tetua yang mendukung Ginar tidak memungkiri hal itu, tapi sang pangeran ketiga masih muda dan perlu bimbingan jadi mereka harus bertindak. Yuri menatap tajam dan dia takkan mengubah metode mananya walau mereka semua menentangnya. Hanya Kalkyo yang memberikan dukungan padanya secara terbuka dan keputusan tuan mudanya juga sudah bulat dan apakah para tetua ingin memaksanya dengan mencabut jantung sang pangeran untuk menghentikannya. Dia merasa tuan mudanya pasti setuju pada pendapatnya dan rapat ini malah berlangsung membosankan. Kalkyo bahkan menganggap itu sangat membosankan hingga para tetua yang tak tahu melakukan apa fokus pada sikap kerasnya terhadap sang pangeran ketiga yang masih muda. Ginar memukul meja bahkan bisa mengatakan hal yang sama jika perbatasan juga membosankan. Ucapan itu membuat aura membunuh Kalkyo aktif karena di perbatasan tiap hari hanya dipenuhi pertempuran dengan laporan tiap saat korban jiwa dan para tetua tidak pernah peduli mereka yang membuatnya bisa tetap duduk manis dengan aman.
Bahkan di hari Kalkyo pergi ke tempat ini 4 prajurit telah tewas dan salah satu dari mereka adalah teman sarapannya di hari itu. Dia harus mengubur pakaian rekannya sendiri dan datang ke dalam pertemuan konyol ini. Bangsa orc hanyalah monster yang memedulikan pertarungan dan pertumpahan. Berdasarkan ingatan Yuri, sekarang terdapat ketegangan antara kerajaan Bariol dengan kerajaan tetangga. Di tengah kekacauan itu, para bangsa orc melintasi perbatasan dan membuat kerusakan dahsyat. Tapi apakah ada perubahan pergerakan pada mereka sehingga makin ganas? Lalu Kalkyo dikejutkan saat Yuri menanyakan kabar tentang kerajaan Klein. Dia telah pernah mendengar jika kerajaan Kelin juga menempatkan pasukan di perbatasan dan seharusnya bisa menahan para orc. Kalkyo menjawab jika pasukan mereka tiba-tiba saja mundur, sehingga desa-desa yang ada di perbatasan hancur total, bahkan di antara mereka dijadikan budak. Yuri cukup berpikir keras dan merasa jika seseorang pastinya telah mengacau. Hal itu mengejutkan semua orang, tapi Yuri enggan membicarakan hal ini, dan dia merasa rapat hari ini telah usai. Walau Ginar berusaha menghentikannya, tapi Yuri memberi masukan agar para tetua menyiapkan bahan obrolan yang lebih bermanfaat dibandingkan membahas metode mananya. Dia mengingatkan agar Ginar juga memikirkan pertahanan kerajaan ini melawan kerajaan Klien dan para orc yang kapan saja bisa menginvasi.